Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada kira-kira setahun. Dah tahun lepas kita dah jumpa ya. Setahun udah nggak jumpa ya, nih. karena tahunnya udah berganti juga ya. Ya, tahun lepas kita kali terakhir. Lama sekali ya. Aduh, rindu sangat ini. Ya, itu kali. Okey, okey, perhatian. Apa azam tahun ini? Tahun ini. Sama? Hmm? Iya. Azam pada tahun ini apa? Apanya? Azam. Azam itu Azam itu- impian ya? Impian. Maafkan saya. Impianku bisa bertemu denganmu langsung. Okey, kembali kita Mm-mm. pada topik asal kita. Yep. Kita nak menjelang sebelum hubungan raya. Nampaknya tamu kita pun dah tak sabar ni. Okey, Arab, boleh tak memperkenalkan tamu kita ni siapa orangnya? Cantik manis yang kita mahu. Assalamualaikum, doktor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, ada di mana sekarang, doktor? Saya sebenarnya balik dari kampus. Buru-buru saya masuk ini Google Meet sebabnya tadinya di kampus ada mesyuarat. Jadi ya, alhamdulillah sempat juga saya mengejar Wani, Best. Ya, dokter. Doktor, sihat dulu, doktor. Sihat ke? Alhamdulillah, bersyukur sihat walafiat. Bagaimana dengan semua adik-adik manis sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Manis macam gula. Bes udah manis juga jadinya nih. Aduh. Sendiri Okey, aja. jadi sebelum tu, saya akan memperkenalkan jemputan interview kita pada hari ini, Dr. Nur Fisha Hikmat Ramli yang merupakan satu pensyarah Jabatan Pendidikan Khas Fakulti Pembangunan Manusia UPSR. Okey, jadi sedikit perkenalan bagi doktor. Okey, pertama doktor berpengalaman sebagai guru pendidikan khas, pensyarah IPG dan kini pensyarah di Jabatan Pendidikan Khas bidang pengurusan pendidikan khas dan berbagai keperluan. Dr. Nurul Chandra menulis buku akademik dan modul latihan. Setakat ini sudah menulis 4 buah buku akademik, 4 modul dan sebuah buku terjemahan bahasa Indonesia. Okey, ketiga sering terlibat dalam training course untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Dan keempat, menjalankan kursus cara melaksanakan intervensi kepada guru-guru yang mengajar murid autism dan ada sekali menjalankan kajian ilmiah berkaitan autism. Sorry, doktor, itu sedikit kenal. Okey. Untuk unsur radio, ada apa-apa soalan? Wah, kalau persoalan banyak ini. Banyak kali persoalan. Oke. Nggak bisa diungkapkan satu persatu ya. Iya, tapi kita mengucapkan selamat sore juga. Assalamualaikum kepada dokter. Kemarin kita udah pernah berjumpa juga di Maikabe ya kan. Oh iya. Ya, berjumpa lagi. Luar biasa. Sehat-sehat ya dokter. Ya, Mudah-mudahan. sihat. Kita ketemu lagi ya dengan orang Indonesia. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja Dian. Iya, benar banget. Yap. Ya. Jadi Nampaknya best tak sabar nak tanya soalan ni. Gak sabar saya. ya jadi dokter, Dian ini mau bertanya nih dokter. Kira-kira bolehkah dokter terangkan apakah itu pendidikan khas itu? Oh ya, terima kasih ya Dian atas soalannya. Sebenarnya kalau ikutnya, kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita sebut pendidikan khas, kita kaitkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus kan. Sebab di Malaysia kita sebut berkebutuhan khas, tapi kalau di Indonesianya berkebutuhan khusus. Jadi dalam pendidikan khas ni, kalau di Malaysia kita ada khusus kurikulum untuk pendidikan khas.
Yang mana kita kaitkan pendidikan ini adalah satu program pendidikan yang kita langsung berikan pendidikan itu kepada anak-anak yang kurang upaya, kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mana mereka ini mungkin ada masalah berkaitan masalah penglihatan ataupun tunanetra, ataupun masalah pendengaran, tunarungu, ataupun ya betul kan? Tunarungu, tunanetra, tunadaksam, okey. Itu adalah ciri-ciri anak-anak dalam pendidikan khas. Okey, dalam pendidikan ni di Malaysia ni kita menyediakan sekolah khas juga, iaitu sama ada di peringkat rendah ataupun di peringkat menengah, SMA atau SMP. Jadi mereka ni belajar dalam satu program yang menyediakan kurikulum untuk murid-murid tersebut sahaja. Jadi kalau di Malaysia tidak sama dengan di Indonesia kalau di Malaysia mereka berasingan. Pendidikan itu adalah satu program yang menetapkan objektif mata pelajaran yang lain daripada anak-anak tipikal, anak-anak normal. So proses pembelajaran juga berbeza mengikut keperluan anak-anak tersebut. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sih kalau ada sekolahnya sekolah luar biasa ya Dian ya. Iya, sekolah Kebutuhan luar khusus biasa. juga gitu ya. Baik dokter, terkait dengan pendidikan khas ini, siapakah kanak-kanak pendidikan khas ini dokter? Mungkin boleh. Okey, kalau kita melihat keperluan antara anak-anak pendidikan khas ini kita mesti lihat kategori yang dahulu, iaitu kita ada anak-anak yang ada masalah penglihatan. Jadi biasanya masalah penglihatan ni sama ada buta penuh ataupun rabun, ada tunanetra. Jadi mereka ni sebenarnya anak-anak yang kita katakan dari segi fizikal ada masalah sensori dia penglihatan, tetapi dari segi kognitif mereka itu sama seperti anak-anak normal. Sama. Walaupun mereka belajar di sekolah yang khusus untuk anak-anak yang masalah penglihatan sahaja, tidak digabung dengan Oh, anak seperti itu. Nggak digabung ya dokter ya? ya tidak digabung sebab mereka ni ada keperluan yang tidak sama. Okey, yang sebenarnya kita juga ada masalah pendengaran, juga mereka punya sekolah yang berasingan juga daripada anak-anak biasa. Dan kita juga ada anak disabilitas, disabilitas contohnya autism. Kemudian kita ada hyperactive, ada juga yang slow learner. Ini kategori yang kita masukkan di bawah disabilitas. Anak-anak yang kurang upaya mental, maksudnya mereka tak bisa berada dalam kelas normal sebab pemikirannya tidak sama dengan anak-anak yang normal. Jadi anak-anak ini juga diletakkan di bawah program pendidikan khas. Okey, jadi anak-anak masalah keperluan khas ataupun kebutuhan khusus ni sangat banyak. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dari anak-anak yang ada masalah kurang upaya fizikal, maksudnya mungkin tangannya enggak sempurna, kakinya itu juga dimasukkan di bawah pendidikan khas. Okey, kita tidak bisa bergabung dengan anak-anak normal yang lain. Oh iya. Walaupun bilang terjadi. Biasanya kalau satu jari itu kita mungkin boleh diterima lagi sebab tidak menggunakan pergerakan yang besar. Ya. Maksudnya masih boleh berfungsi sebab kaki, tangan yang lain itu masih boleh digunakan. Okay. Tapi kalau anak itu kalau kita lihat dia punya kekurangan fizikal itu kalau mungkin ada dua kaki atau dua tangan. Jadi kena diletakkan di bawah pendidikan khas sebabnya pendidikan khas ni mereka ada fasiliti pengajaran yang sesuai untuk mereka. Gitu. Berarti dikhususkan ya Dian ya kalau memang yang mohon maaf ya kalau misalnya tangannya nggak ada dua-dua memang dikhususkan ada sekolahnya yang khusus itu gitu ya dokter ya. Iya, jadi gak hanya cacat mental, tapi cacat fisik juga ya, seperti itu. Kalau tuna hati seperti saya kekurangan hati kosong Kasihan, ini kayaknya disingkirkan aja di muka bumi ya dokter ya. Kayak kita singkirkan aja gitu, boleh gak? Aduh. Karena kayak menu-menuin bumi aja gitu. Nanti rindu, yes. Dia sama ada kamu tanya itu kalau tunda kerah hitam dia macam mana ya? Tuna.
Tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, itu semuanya bahasa Indonesia ya. Sebenarnya 17 Disember yang lalu saya ada beli parenting talk juga untuk bahasa Aceh. Oh, Jadi masih lagi terpengaruh terbiasa dengan orang Indonesia bercakap bahasa Indonesia. Oh, pantas udah mulai lancar bahasa Indonesianya dokter. iya. Banyak setiap tahun 2-3 kali saya ada parenting talk bersama orang-orang Indonesia. Ya, sebab kangen sama Indonesia, makanan Aceh semua sedap sekali. Iya. Berarti dokter udah sering loh ya main-main ke pantainya Banda Aceh. Sudah pergi Wah. juga. Mantap. Kasihan loh dokter, bes aja belum pernah. Satu hari nanti saya akan kesana lagi ke Medan, mau jumpa sama musuh. Siap. Siap, nanti kita jumpa dokter. Baik, kita lanjutkan lagi, Dian. Jadi dokter, kalau jenis-jenis masalah murid berkeperluan khusus ini seperti apa aja nih? Okey, kalau kita lihat jenis masalah, maksudnya kalau kata anak itu ada kekurangan, ada kekurangan dari segi fizikal. Mungkin kita lihat dari segi fungsi motor halus, fine motor skill, mungkin juga dari segi gross motor skill, nggak bisa menulis dengan bagus, nggak bisa makan dengan suluh dan sebagainya, itu masalah-masalah. Ataupun juga mungkin dari segi kalau kita lihat anak-anak yang kurang upaya mental disabilitas, mungkin dari segi kognitifnya, proses pembelajarannya terganggu kerana nggak bisa fikirin dengan waras dan dengan sempurna, sebab dia punya proses pemikiran kognitif itu berbeza. Jadi sama dia dengan anak yang slow learner. Jadi masalah-masalah ini berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin masalah suka membaca, nggak bisa baca dengan lancar, nggak bisa menulis dengan bagus. Itu beberapa masalah anak-anak kebutuhan khusus. Jadi agak ada gangguan sekiranya mereka belajar di dalam kelas. Jadi guru-guru perlu mengambil pendekatan atau strategi mengajar yang sesuai untuk mereka. Jadi ada strategi khusus ya untuk mengajarkan mereka ya dokter ya. Ya, strategi yang khusus. Nah baik, terkait dengan guru pelatihnya ini, bagaimana kaidah guru pelatih di UPSI untuk mengajar murid pendidikan khas ini dokter? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam program pendidikan khas, apalagi di Malaysia, mereka akan pergi teaching practice untuk belajar bagaimana mengajar anak-anak yang ada disabilitas. Jadi biasanya kalau di kuliah kita akan ajarkan cara mengajar yang bagus, strategi yang bagus. Contohnya saya baru saja menyampaikan kepada pelajar saya guna kaedah belajar kontekstual. Kontekstual itu maksudnya adalah belajar dalam satu environment yang sebenarnya, yang asli. Kalau dia ingin belajar memasak, harus ke dapur. Kalau ini mengajar mereka pertanian, itu mereka harus pergi ke kebun sayur. Itu masuk kontekstual. Ya, jadi nggak ada teori kan dia belajar. Kena teori saja, murid tidak boleh praktikkan kemahiran tersebut. Skill itu tak boleh dipraktikkan. So dalam konteks ini, guru-guru perlu tahu bagaimana nak mengajar anak-anak itu secara praktikal dan situasi mestilah sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin boleh mengajar, mereka boleh gunakan kaedah belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Iya benar. Pernah dengar kan? Pernah belajar sambil Iya. bermain. Tapi banyakan mainnya dokter. Banyak main daripada belajar. Biasanya macam tu banyak main kita belajar. Iya. Okey, kalau bermain jadi kita bukan bermain seperti di padang bola lah, sebab jadi konteks bermainnya ialah contohnya menggunakan peralatan atau bahan yang boleh dikaitkan yang terkait dengan topik pembelajaran. Contohnya kita mau ajar matematik, kita boleh ajar yang main chess, main dam, dam ulang saya dengar ya? Dam ulang? Main ular. Iya. Ya. Benar. Itu kaedah main lah, ataupun main congkak. Main congkak.
Ya, itu semua kaedah belajar sambil main yang mana tujuannya untuk membolehkan pelajar tu mengingat nombor. Contohnya kalau main congkak, berapa butir guli-guli, 5 butir. So, sudah guli 5 butir, itu kaedah belajar sambil bermain. Seperti itu. Jadi kalau ada games-gamesnya gitu ya, tapi biar- tetap ada teori pelajarannya. Seperti Ya, itu. biasanya games itu lebih kepada indoor games supaya mereka ni tidak bisa bila bermain di luar dan nanti dia akan main terus-terusan. Jadi kalau indoor game, mainnya kita boleh bagi had limit masa. Betul. 10 minit saja, 15 minit saja. Sebab lebih mudah dikawal sebab murid di dalam bilik belajar, di dalam kelas. Oh iya. Nah kalau Bes boleh tahu nih dokter, dokter kan dokter Nurfisha kan sebagai pencerah kanan Jabatan Pendidikan Khas Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Nah sejauh ini kalau untuk di UPSI itu ada berapa banyak sih pelajar-pelajar yang membutuhkan Berkeperluan khas. pendidikan khas ini? Oh, jadi UPSI juga kita ada pelajar berkebutuhan khusus. Saya berhenti saya punya ini apa? Elektriknya baterainya sekejap ya. Sekejap Baik. Oke. Wani dan Ara di sana. Ya, Ben. Iya sambil menunggu dokter lagi. Oke, udah lanjut. Sekejap saja. Baik. Okey. Sekejap saja ternyata. Okey. Luar biasa. Tadi ya, Bes ada tanya ya, Iya, dokter. bagaimana Kira-kira ada berapa banyak nih di UPSI para pelajar pendidikan khas ini? Di tahun 2021 lah. Kita ada 66 orang pelajar berkebutuhan khusus. 66. Ya, 66 orang untuk peringkat satu universiti lah. So, di dalam itu ada yang fizikal, maksudnya kakinya pendek, tangannya tak cukup jadi jemari. Okay. Dan kita juga ada pelajar masalah penglihatan. Itu ramai sekali lah masalah penglihatan tunanetra. Ada yang kedua-dua matanya tak bisa lihat. Itu dalam sekarang pun saya mengajar pelajar itu dalam kelas saya. Kelasnya dokter. Luar biasa. Ya, kelasnya saya ada pelajar yang dua-dua matanya tak bisa lihat, buta. So pelajar-pelajar begini biasanya kita akan bagi kebetulan sekarangnya masih lagi online. So lebih mudah lah untuk mereka belajar sebab mereka tidak perlu bergerak ke sana sini kan. Oh iya, Tidak perlu benar. pergi ke bilik kuliah kan. Jadi bagi mereka lebih santai dan lebih mudah. Jadi mereka lebih bergantung kepada laptop saja. Kalau dulunya mereka terpaksa bergerak dari kuliah bilik A ke bilik B dan pada waktu itu kesukaran untuk bergerakkan. Sukar ya. Secara UPSI pun besar kampusnya ya kan. Besar sangat ya. pasti dong. Luar biasa UPSI ini. Bila sebenarnya mau datang sini ya. Insya Allah ya. Nanti dokter kalau nggak ada karantina lagi, soalnya mahal di karantina nanti. Bila enggak di karantina biasa nanti boleh datang sini ya. Saya dengan Wani akan bawa berjalan-jalan makan-makan ya. Siap. Saya suka makan-makan. Dia suka ya. Dia nggak udah makan cepet banget. Aduh, jangan dilihatkan dulu Dian karakter aslinya. Nanti aja kalau udah sana. Baik dokter, terkait dengan pendidikan khas ini kan sejauh ini kalau misalnya tadi yang mohon maaf ya kalau misalnya yang tunanetra itu kan kesulitannya ketika perjalanannya di kampus kan gitu. Nah selain itu ada nggak kesulitan dalam mendidik para pelajar-pelajar khas ini? Ya, biasanya pelajar di sini di kampus di UPSI mereka akan belajar bersama pelajar yang normal dan tipikal. Oh, sama-sama yang normal. Ya, mereka di dalam satu kelas yang sama. Kadang-kadang pensyarahnya tidak tahu masalah pelajar tersebut. Dan ada juga dosen pensyarah. Dosen ya ada skill mengajar murid berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khas. Jadi masalahnya pada pelajar tersebut.
Sebelum ni saya ada seorang pelajar autism dalam kelas saya. Mm-mm. Dan dia selalu mengadu kepada saya, dia kata pensyarah itu suruh buat itu, suruh buat ini. Sedangkan dia tidak mampu nak buat sebab pensyarah tak tahu apa masalah pelajar tersebut. Gitu. Jadi ini suatu masalah juga ya buat para mahasiswa juga ya dokter ya. Betul. Dan ada pensyarah seperti bila dia tidak faham masalah belajar, dia anggap belajar ni macam tidak pandai. Ikut arahan. Jadi kan sebenarnya mereka pandai tetapi suka untuk menyesuaikan diri dalam Benar. Iya. Benar. jadi inilah berlakunya kadang-kadang tugasan assignment tu tidak diberi tempoh masa untuk jawab lebih lama lagi. Jadi mereka tak boleh menyiapkan tugasan dalam masa yang singkat. Banyak isu lah di sini kan. Contohnya macam tadi ada pelajar di hanya ada satu jari ya. Satu jari. Ya, ada satu jari. Jadi dia ambil masa yang lama untuk membuat tugasan assignment. Membuat tulisan lah ya. Jadi kadang-kadang mungkin pensyarah tidak menyedari keadaan pelajaran tersebut atau mungkin tidak tahu ada pelajar seperti itu. Sebab kuliahnya besar. Benar. Jadi dalam kelas itu kita tahu ada pelajar yang besar sebab pelajar ni tidak beritahu pensyarah dia ada masalah seperti itu. Jadi pensyarah tidak tahu. Oke. Mungkin sedikit miskomunikasi mungkin ya, tapi kedepannya insya Allah kan akan ada perbaikan terkait hal itu kan dokter. Ya, biasanya kita akan pengenalan dulu. Bila pelajar masuk, kita akan buat sesi dulu supaya pelajar ni tahu kepada ramai yang ajar dia. Macam saya dulu, pelajar saya jumpa saya, dia cakap, doktor, saya autism, saya sangat terkejut. Saya tidak percaya, rupanya autism. Jadi bila saya tahu dia ada autism, jadinya saya perlu kurangkan tugasan untuk dia. Jadi ada perbedaan ya dokter ya. Ya, ada perbezaannya. So, masa exam, masa peperiksaan juga masanya dilebihkan 30 minit. Kita faham anak-anak pelajar betul-betul disiplin. Iya. Mungkin itu adalah yang adil lah ya untuk mereka. Ya, betul. Baik dokter. Terkait dengan ini kan kalau di UPSI di tahun 2021 ini udah ada sebanyak 60 lebih ya para pelajar yang berkebutuhan khusus lah ini. Nah, ketika penerimaan mahasiswa itu apakah ada syarat-syarat tertentu atau ujian tertentu dokter untuk mahasiswa? Maksudnya ujian sebelum memasuki UPSI. Biasanya tidak ada. Sebab pelajar yang masuk ke sini mereka sudah belajar di sekolah menengah. Jadi mereka sudah ada record, sudah ada identifikasi masalah yang dihadapi. So dia akan diberi satu kad pengenalan diri. Dan biasanya pelajar ni bila dia masuk universiti itu dia sudah ada pengalaman bagaimana nak mengurus diri dalam pembelajaran. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus, itu diterima oleh langsung sama pihak UPSI ya dokter. Luar biasa sekali. Diterima terus masuk sebabnya sudah ada record. Sudah ada record sebelumnya. Dari sekolah-sekolahnya dulu ya. Oke, baik. Di PSI ini salah satunya universitas pendidikan yang tertua loh di Malaysia. Jadi itu tadi terkait dengan pendidikan ya nggak melihat orangnya pribadinya tapi dilihat dari rekodnya ya diterima. Bahkan ya itu tadi kan di tahun 2021 ini ada sekitar 60 lebih. Iya, banyak juga pelajar-pelajar yang berkebutuhan khusus. Luar biasa. Apalagi mahasiswa comel-comel ya kan? Iya dokter. Sebenarnya ada juga pelajar yang dari Indonesia yang belajar untuk S3, S2 di sini. Kemarin Dian mau daftar juga tuh dokter kemarin ke sana. Iya. Nanti best dengan dia bolehlah buat S2 di sini. Siap insyaallah. Saya seorang pelajar S3 dari Aceh. Oh iya. Dia mengkaji kanak-kanak disleksia.
Oh, disleksia. Anak disleksia. Disleksia ni enggak bisa baca dengan lancar. Itu disleksia. So dia membuat PhD-nya dalam bidang tersebut. Untuk dia punya S3. Baik, luar biasa sekali ya. Senang rasanya kalau berbincang sama Dr. Nofifsia ini ya. Wah, terkait dengan pendidikan khas gitu. Banyak yang kita peroleh jadinya. Aduh, tapi kita break dulu ya buatnya Wani dan juga Arah. Kita serahkan ke Wani dan Arah. Ya, nampaknya soalan pun dah banyak ya kita tanya kepada Dr. Nofifsa. Apa kita rehat dulu sementara menunggu dalam beberapa minit. Nampaknya ada banyak lagi soalan yang ditanyakan kepada doktor. Betul, banyak doktor ada kita lihat sebentar. Okey, Ara. Dua lagu. Wah, ada berapa lagu apa je, Ara? Lagu 2, 4, 4, 3, 4. 4 yang pilih. Sebentar. Mari khabar. Hello semua. Yay! Hello. Yay! Okey, nampaknya rakan kita daripada Unsu bermasuk lagi ya. Cute. Hello Beth dan Dian, apa khabar? Alhamdulillah. Baik-baik saja di sini. Kita luar biasa. Dengan perasaan yang sama. Dengan rasa yang sama, rasa yang masih terpendam hingga rasa yang masih terpendam hingga saat ini. Aduh, mohon maafkan saya. Ingatkan, Beth dengan dia sudah hilang. Masih ada. Orangnya ada, suaranya dia ada. Tapi kita nggak akan hilang kok di ingatan Nisa dan Ara. Okey. Yup. Selanjutnya kita akan bertanya lagi soalan dia untuk kita. Okey, Beth dan dia dijemput untuk bertanya soalan. Oke, baik Dian, menarik ya tema kita pada hari ini yaitu tentang pendidikan khas ini ya Dian ya. Pendidikan khas ataupun pendidikan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan kalau khusus. Di Kalau di Indonesia sih kalau misalnya ada sekolah luar biasa ya kan. Iya, Tapi kita sekolah mendapatkan luar biasa. informasi bahwa kalau misalnya di Malaysia itu kalau memang dia yang mohon maaf yang masalah tangan yang bermasalah memang diususkan dia bagian yang untuk yang tangan misalnya. Ada sekolahnya Yang juga, tunanetra gitu khusus ya. yang tunanetra kan gitu. Yang tunarungu khusus tunarungu kan gitu. Yang galau yang tuna hatinya ya udah mohon maaf lah di rumah Nggak aja. bisa ya, udah nggak bisa ditangani lagi, kayaknya nggak ada. Takut dia. Kayaknya psikiater ataupun psikolog nurut kayaknya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kita dia. Silakan. Oke, kalau gitu kita bakal tanya lagi sama dokter nih. Kira-kira bahan apa aja sih dok yang digunakan untuk mengajar murid pendidikan yang berkebutuhan khusus ini? Ya, menarik sekali soalannya ya. Bila kita sebut bahan ya, material yang kita mau guna untuk mengajar ya. Ini perlu lihat kepada masalah anak kebutuhan khusus. Okey, biasanya kalau anak yang ada masalah tunanetra, masalah penglihatan, kita biasanya akan gunakan lebih banyak bentuk audio. Oh, audio. Ya, dia bisa mendengar dari video ataupun dalam YouTube dalam recording. Ataupun bisa juga kita gunakan yang bahan maucud dan bahan konkret. Bahan maucud itu bahan yang sebenar, bahan semula jadi. Okey, Jadi. jika kita mau guna gambar atau bukan, pastikan gambar itu ada tulisan yang timbul. Contohnya, apple-nya jangan diberi lukisan atau gambar yang licin, mesti ada apa itu? Border pada bahan tersebut. Contohnya gambar apple di sekitar di keliling gambar lisan itu perlu letaklah satu yang timbul. Contohnya boleh gunakan manik-manik. Manik-manik. Ya, manik-manik yang sama kan manik-manik kan? Jadi pelajar murid bisa lihat menyentuh jarinya, melihat bentuk apple-nya bagaimana. Di mana bentuk apple-nya jangan memegang garisan pada apple tersebut yang garisan timbul-timbul.
Okay. Kalau bagi anak-anak yang masalah pendengaran tulang rungu, biasanya kita akan guna bahan yang berbentuk visual. Oh, visual. Bisa ya, tak ada suara, kalau ada suara pun tak bisa didengar. Iya benar. So kita guna visual saja. Visual. Sama ada kad ataupun kita boleh gambar kad, potret ataupun video boleh, ataupun slide dan semuanya yang bentuk visual. Jadi mereka biasanya dan mesti ada tulisan pada bahan visual tersebut supaya mereka bisa baca tulisan Dibaca ya, oke. baca ya. Kalau anak-anak tunanetra tak perlu baca tapi bisa dengar saja, so tak perlu ada tulisan. Oh Iya iya. benar. Okay. Jadi memang bagi diskresi. anak-anak yang ada disabilitas ini biasanya guru boleh guna pelbagai bahan, pelbagai material, sama ada bentuknya teknologi seperti YouTube, video, slide ataupun bahan-bahan yang semula jadi, natural material. Contohnya apple yang sebenar, jangan beli punya apple plastik nanti. Sebab nak bezakan antara plastik dengan yang sebenar. Asli. Iya. Oke. Ya, kalau bagi yang betul lah. ya, dengan yang sebenar yang original. Original. Ya, yang genuine, yang maksudnya bisa dipegang di situ dan dimakan. Sebab anak-anak disabilitas ni biasanya dia punya kognitif, dia punya pemikirannya itu agak lembab dan slow, tidak boleh proses maklumat. Oke. Okay. Sebab itu kadang-kadang guru-guru kalau mau mengajarnya lebih baik menggunakan kaedah kontekstual tadi lah, supaya dia dapat lihat suasana yang sebenarnya. Gitu. Jadi memang di tengah perkembangan teknologi dan dengan adanya YouTube atau platform yang lainnya itu mendukung sekali ya dokter ya. Ya, mendukung sekali. Sebabnya kita tak bisa bercakap sepanjang masa dan kita tidak ada cukup sumber rujukan. Jadi kalau ada YouTube kan, dia mudah dibuka dengan YouTube dan baca sudah boleh belajar melihat YouTube tersebut. Oke. Ya. Baik dokter. Tadi kan bahan yang digunakan nih. Nah, apakah terapi yang digunakan untuk pelajar pendidikan khas ini kalau untuk terapinya? Ya. Kalau sebut terapinya, saya banyak memberi pada TikTok bagi pada Aceh tentang terapi. Kita panggilnya terapi pembelajaran ataupun educational terapi. So, dalam terapi ini kita boleh lihat keperluan pelajar juga. Okay, jika anak itu ada masalah, contohnya sentuhan, how to say sentuhan, Pendekatan. tangan ini memegang sesuatu kan ada masalah. Kadang-kadang mereka tak bisa beza panas dengan sejuk, tak bisa beza panas. Jadi kita perlu buat terapi untuk skin, untuk sentuhan. Ya, jadi saya tak pastilah dalam bahasa Indonesia apa kalau skin, mesti ada sentuhan kulit. Oke, sentuhan kulit. Sehingga nanti lama-kelamaan dia bakal bisa merasa itu. Ya, jadi kita gunakan terapi pasir. Terapi pasir. Ya, pasir itu mungkin kita boleh jemur panas dulu supaya ada rasa panas. Oke. Ataupun kita biarkan dia sejuk supaya dia dapat rasa panas dan sejuk. Panas dan Dia sejuk. dapat bezakan lah. Ya, bezakan. Sebab kalau kita nak turun beza panas, tak bisa ya disuruhnya pegang periuk panas, tak bisa kejam kan. Jadi untuk dia bedakan panas dan sejuk, gunakan pasir. Pasir, iya. Gunakan pasir. Jangan minyak panas sih yang dikasih. langsung panas. Ya, jadi Langsung kita jadi gunakan goreng, terapi yang lain. Oh iya, dokter. Bisa dipegang. Kalau pasir itu panas, dia tidak seperti api. Benar. Yang rasa panasnya. Jangan pula digunakan setrika nanti Jangan. Lecet dokter jadinya. Jadi kes lain nanti. Ya, base kenderaan. Okey. Selain daripada itu, kita juga bisa guna terapi untuk motor halus ataupun kita panggil fine motor skill untuk jari jemari. Jadi kalau anak itu nggak bisa menulis, sukar menulis, okay, kita minta dia gunakan kertas surat khabar, koran tu. Iya.
Koyak-koyakkan kertas tersebut. Koyak, gumpalkan dia jadikan bentuk bola. Sebab kita nak kuatkan dia punya jari. Jari jemarinya ya, biar lebih kuat. Oke. Ya, jadi kuat. Jadi kena buat aktiviti yang berbentuk seperti itulah. Contohnya dia boleh main play-doh. Play-doh ataupun yang emak-emak, ibu-ibu selalunya guna untuk masak-masak kuih, tepung sama air sama garam. Biar anak-anak tu bermain tepung-tepung tersebut. Iya, bermain tepung ya, justru bagus ya. Seperti adonan gitu ya dokter ya. Buat donat. Yang itu kan tidak bahaya jika dia makan pun tidak ada masalah. Ya betul. Ya. Pantas Tetapi kalau kita guna plastisin yang sudah dijual di kedai itu bahaya. ya, Iya, plastik ya. takutnya kan dimakan kepengen ngerasa gitu ya. Ya. Misalnya kita minta dia buat bentuk limau, nanti dia itu limau betul dia makan plastisin. Kalau Dimakan. kita guna tepung, dia makan pun tidak jadi masalah. Kadang-kadang tepung tu kita bisa campurkan air panas supaya dia macam kelihatan seperti sedikit sudah dimasak. Itu contoh lah. Contohnya ya. Ini selain itu kita juga boleh buat terapi pendengaran. Biasanya terapi pendengaran ini cikgu akan menggunakan pelbagai bunyi-bunyian, bunyi burung, bunyi ketuk-ketuk dinding. Oke. Ya. Itu salah satu terapi juga untuk pendengaran. Jadi memang para pelajar-pelajar yang memiliki kebutuhan khusus ini terus diasah dia kemampuannya supaya lebih bisa lagi ya dokter ya. Ya, bisa berfungsi lebih bagus. Bisa berfungsi lebih bagus ya. Ya, biasanya kalau anak-anak itu kita sudah tahu ada masalah, kita tidak bantu dia dengan terapi, jadi masalah itu tidak akan hilang. Ya. Jadi ibu di rumah pun boleh buat terapi ini, sebabnya mudah dijalankan, dilakukan oleh anak. Jadi nggak perlu pergi pusat terapi sebab itu kosnya mahal. Iya. Benar. Ya. Kecuali kalau fizikal perlu rujuk terapi sebab itu melibatkan pergerakan otot kan. Jadi agak bahaya kalau tidak ada Penanganan khusus kemahiran. gitu. Ya, betul. Ya. Bagaimana pula dengan kalau ada pelajar yang tak pasti nak banyak dia dah merasa mungkin macam tak tahu menjadi mengamuk. Jadi macam Ada mengamuk ke Tiba-tiba ngamuk. terapi ni memang doktor. biasanya sebenarnya anak yang Kalau lihat senyumannya Ara kayaknya udah hilang amukannya itu. Tinggal Ara buka masker senyum ya kan. Langsung gak ngamuk. tiba-tiba dia amukan dia tidak dapat dijangka, tidak dapat diramal. Ya. Biasanya kita kena tahu puncanya dulu lah. Contohnya anak autism ni dia tidak suka bunyi bising, muzik Ya, yang benar. keluar, bunyi radio atau apa kan. Tiba-tiba kita bawa anak itu ke mall dan bila dia masuk mall bunyi muzik yang kuat, dia akan tengok, dia akan mengamuk. Mengamuk betul. Ya, jadi sebaiknya keluarkan dia daripada mall tersebut kerana dia suka suasana yang senyap, sunyi dan sunyi. Damai gitu ya. Ya. Oke. Dan anak-anak yang temperament ni, dulu saya sudah buat juga eksperimen di sekolah. Kadang-kadang bila dia ada sesuatu yang dia tidak biasa, dia bagi dia satu yang luar biasa, yang dia dengar satu yang luar biasa, dia akan mengamuk. Ini cara senang, hentikan bunyi mengamuk tersebut dan buat terapi bersama dia, contohnya main dong, buat sesuatu supaya dia boleh lupakan emosinya yang sudah terganggu itu. Jadi terapi ni macam-macam tau yang kita boleh lakukan. Itu selain daripada koyak kertas, kita boleh tiup bisa, itu semua kan bentuk-bentuk terapi yang kita boleh gunakan. Oke. Berarti dokter memang kalau anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini perasaannya lebih sensitif gitu ya? Ya, ada yang over sensitif, ada yang tidak sensitif langsung. Benar. Sampai seperti dia tidak sedar apa yang dilakukan. Itu bahaya.
Ya, itu banyak dalam dia belajar di sekolah. Itu banyak ada anak-anak seperti itu. Seperti satu boneka dari bilik gajah. Dia ada respon. Mereka tidak ada respon, tidak sedar. Kadang-kadang ada juga yang memukul diri sendiri dan tidak rasa sakit. Oh, mukul sendiri-sendiri nggak sakit dia? Ya, tak sakit. Itu nggak sadar ya dokter ya? Itu adalah dengan skin, kulit yang sentuh ada rasa. Iya, ada seperti itu memang. Sebab itulah ada yang mencakar tangan hingga berdarah, menggores-gores kulitnya, tapi sebab tidak ada rasa sakit. Aduh. Baik, dokter. Ya. Baik, Dian, lanjut lagi pertanyaan kita. Masih banyak nih. Oke, jadi kira-kira apa nih harapan dokter? Oh, bukan. Masih di Sebelum cabaran, itu, sebelum cabaran. harapan. Tahan dulu harapannya, sabar, mau cepat aja. Iya, saya masih belum puas ini melihat Lani dan Ara ini. Jadi dokter, apa pula nih antara cabaran terbesar yang pernah dilalui oleh guru-guru pelatih semasa mengajar murid pendidikan yang berkebutuhan khusus ini? Ya. Biasanya guru-guru pelatih ni, mereka ni kurang pengalaman, tak ada pengalaman langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak pernah menjadi guru lagi, baru nak pergi buat latihan. So apabila kurang pengalaman, kadang-kadang mereka tidak boleh handle masalah anak-anak tersebut lah. Tidak tahu caranya gimana mengatasi masalah anak yang suka mengamuk, anak yang satu menangis, yang menjerit ni, sebab mereka ni satunya tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan. Jadi saya pernah pergi ke satu sekolah, guru pelatih ini menggunakan botol air mineral untuk main bowling. Sebab dia belajar matematik. Ini juga kaedah belajar Sambil bermain, ya benar. Ya, jadi ini mintanya murid itu lontarkan bola hingga botol terbalik dan kira berapa botol yang terbalik. Tapi ada seorang murid ni agaknya dia sedikit pandai sikit. Dia kata tidak ada orang main bowling botol air. Dia cepat main. Dia kata ini tak ada orang main botol air lagi bowling. Jadi cabaran tu cuma sebab dia sudah prepare makanan. Jadi anak ni tidak mau belajar sebab dia anggap semua tu tak betul. Tak betul. Karena dari botol air itu, ya kan? Jadi dia kata saya tidak mau belajar cuma main sebab ini tidak betul. Jadi cikgu akan guru pelatih rasa sedikit cerita apa macam nak bagi budak belajar. Sebabnya anak-anak kebutuhan khusus ni sekali dia tidak percaya, dia tak akan percaya sampai bila-bila. Gitu. Mereka punya ingatan tu kadang-kadang mereka tidak suka sesuatu, dia tidak akan suka sampai bila-bila. Sebab itu ada masalahnya. Iya. Jadi jangan sampai mengecewakan ya dokter ya, walaupun sekali gitu ya. Ada juga yang tidak mau belajar sebab dia kata cikgu tak pandai mengajar. Sebabnya mereka ni tidak boleh jaga perasaan orang. Iya. Jadi dia sangat jujur, dia bercakap benda yang betul secara spontan. Iya. Nah, itu tadi makanya ketika menghadapi para pelajar yang kebutuhan khusus, ya pengajarnya juga harus khusus, ya memang harus berjiwa besar, ya kan? Harus yang udah terampil juga, ya kan? Kesabarannya luar biasa, kan gitu. Kalau tak bersedia menjadi guru, tak payah menjadi guru luar biasa sebab memang banyak cabaran. Itu belum lagi masuk cabaran pelajar yang membuang air dalam bilik ajar. Sebenarnya tidak tahu memberitahu guru bagaimana nak beritahu nak pergi ke tandas. Kepala juga guru. Kalau kita lihat Dokter Norvisha aja kayaknya orangnya nggak pernah marah ini kayaknya. Iya, benar. Kayaknya nggak pandai juga nih untuk marah gimana? Nggak pandai marah gitu ya kan. Iya. Waduh. Ya, doktor. Sebenarnya seperti saya nak share. Sebelum saya dapat course yang sekarang, saya pernah minta course jadi pendidikan hati sebab ibu saya sendiri guru pendidikan. Gimana pernah masuk kelas. Wah, kamu pasti sabar untuk menghadapiku juga. Aduh guys, tempat lagi ya. Tetapi kenapa tidak dapat pendidikan khas? Saya tak dapat ujian leksi.
buat line problem masa tu. Maafkan sayangnya. Kasihan. Waduh, kasih ya. Tapi kalau mau belajar untuk menghadapi orang berkebutuhan khusus ya, saya juga bisa membantu. Saya rasa best perlukan Ya, dokter. kebutuhan khusus dari segi hati dan emosi. Dokter baik mengerti besar ini luar biasa. Ya baik dokter, waduh tinggal sedikit lagi nih waktu kita. Mungkin apa sih harapan dari dokter di masa depan nanti? Ya, saya sebenarnya apabila saya mengajar anak murid saya, pelajar saya dalam kelas di kuliah di UPSI, harapan saya selalu akan berdoa semoga awak menjadi guru yang penyabar, Amin. yang rajin, yang prihatin, yang penyayang, yang sangat sayangkan anak berkebutuhan khusus. Sebabnya anak berkebutuhan khusus ini seperti anak syurga. Iya, benar. Ya, mereka ni kalau ikut yang sudah ditakdirkan enggak punya akal fikiran yang normal. Jadi bila enggak bisa fikir secara normal, sudah tentunya mereka itu ada kekurangan yang besar dalam hidup. Okey, jadi mereka ni perlu diberi bimbingan dan kasih sayang. Jadi selalu harapan saya juga, saya harapkan kalau guru-guru pelatih saya ni, pelajar di sini tidak akan mudah jemu, tidak akan bosan apabila mengajar murid-murid di sekolah kelab. Baik. Sebabnya selain kata daripada minat, mereka juga perlu ada perasaan sentiasa berusaha untuk membantu anak-anak tersebut. So kalau dia sudah bosan, dia tidak akan membantu anak tersebut. Jadi kenalah secara jujur, mengajar ikhlas. Apabila kita ikhlas, semua masalah kita boleh atasi. Walaupun anak itu, contohnya saya pernah lihat di sekolah, bagaimana seorang kanak-kanak berkebutuhan khusus ni tiba-tiba muntah di dalam bilik belajar. Jadi cikgunya terus menggunakan tangan membuang muntah tersebut dari atas lantai. Masya Saya Allah. rasa Wani best apa itu yang Ya, tak akan sanggup. Saya rasakan untuk buat seperti itu mesti sama-sama muntah. Saya rasanya Benar dokter. benar. Ya, tapi sebab cikgu ni sudah biasa. Jadi saya lihat dia memegangnya seperti tidak ada rasa. Sedangkan saya yang melihat tu seperti nak muntah pada masa itu juga. Sebab kita tak biasa kan. Kalau Ya. kita sudah biasa, Ya, ya. kita tak ada rasa lagi kan. Okey. Luar biasa. Ya, luar biasa. Yang pastinya para pengajar-pengajar yang pendidikan khas ini memang diberikan suatu kelebihan juga dari Allah Subhanahu wa taala ya Dian ya. Kelebihan kesabaran, kelebihan bagaimana membimbing. Ya, mereka punya ganjaran pahala tu lebih besar. ya betul. Yang mengajar anak pendidikan ini sudah ada satu tiket ke dalam Ya. Sudah ada sahamnya. Kan? Masya Allah. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Luar biasa sekali ya tema pada kita sore hari ini ya Dian ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sore hari ini bisa bermanfaat juga kepada yang mendengarkannya Dian. Baik, mungkin itu saja kita serahkan ke Wani dan juga Ara di TMS Live. Ya, nampaknya kita sudah berada di penghujung ya. Penghujung pertanyaan rancangan kita pada hari ini siaran kita. Ya betul. Rasa macam banyak nak input, tapi sebab saya berminat dalam bahagian ini ada apa rasa macam tak cukup sangat. Ya. Apa nak serap ilmu daripada doktor sendiri. Okey, baik Cik Ani. Okey, apa yang saya dapat simpulkan pada hari ini ialah kita jangan membezakan. Ya. Kita tak boleh membezakan antara normal dengan perkembangan khas. Masing-masing ada kelebihan. Ada kebahagiaan sendiri dalam satu kehidupan ini. Okey, okey Arab, nampaknya kita pun dah berada di penghujung. Apa kata kita mainkan lagu? Oh, sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nafisa kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Maya Sabah, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan kami iaitu untuk M Radio berbagi harapan. Insyaallah. Ya, insyaAllah. Dan Dr. Nafisa sihat selalu dan jumpa di masa akan datang. InsyaAllah. Insyaallah. Insya Allah. Ya, baik. Okey.
Semua jaga diri ya. Jaga diri semua. Siap Ya, dokter. dokter. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mari kita bincangkan kita pada hari ini dengan sebuah lagu, yaitu Aku Bukan Jodohnya kepada Tulis Waka. Oke, daripada Siempre Selalu Suara Si Suaminya. Bye bye.